Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua pada perkuliahan pemodelan matematika. Perkenalkan, nama saya Rahmatia Evitasari. Saya akan mengampu mata kuliah ini dari pertemuan pertama sampai nanti UTS. Pada pertemuan pertama ini, kita akan belajar mengenai Chemical Engineering Tools. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama, kita akan belajar mengenai neraca massa dan energi, kemudian kesetimbangan, dan juga proses transfer. Sebelum kita lanjutkan materi perkuliahan pada pagi hari ini, untuk menambah keberkahan dan memberikan kelancaran, maka kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya persilahkan teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu dan membaca Al-Quran. Sekarang kita ingat kembali apa saja Chemical Engineering Tools. Chemical Engineering Tools adalah basic core dari yang dikuasai seorang chemical engineer. Apa saja? Yang pertama ada neraca massa. Kemudian yang kedua adalah neraca energi. Keduanya didasarkan bahwa pada hukum kekekalan massa dan juga hukum kekekalan energi. Kemudian yang ketiga ada kesetimbangan, di mana kesetimbangan terdiri dari kesetimbangan fisik dan juga kesetimbangan kimia. Kemudian chemical engineering tools yang keempat adalah proses kecepatan. Sama seperti kesetimbangan, proses kecepatan juga terdiri dari proses kecepatan fisik yang disebut sebagai proses transfer atau biasa juga disebut dengan fenomena perpindahan. Proses kecepatan juga ada secara kimia atau disebut dengan kinetika reaksi kimia. Fenomena perpindahan nanti akan kita pelajari di semester 7 pada mata kuliah proses transfer. Kemudian untuk proses kecepatan secara kimia, teman-teman sudah belajar di TRK. Kemudian chemical engineering tools yang kelima adalah ekonomi dan yang keenam adalah humanitas. Nah, pada mata kuliah pemodelan matematis ini kita akan belajar bagaimana kita memodelkan berbagai kasus, utamanya pada 4 chemical engineering tools. Yang pertama yaitu neraca massa, neraca energi, dan juga kesetimbangan dan proses kecepatan. Jadi kasus-kasus ini akan kita ubah menjadi sebuah pemodelan matematis agar kita bisa memprediksi proses kecepatan yang terjadi, proses-proses yang terjadi. Penyelesaian kasus-kasus di dalam teknik kimia umumnya diselesaikan pertama dengan memodelkan kasus tersebut sebagai sebuah pemodelan matematika. Jadi kasus fisik di real world kemudian akan kita modelkan menjadi sebuah persamaan matematis dengan berbagai simplifikasi dengan asumsi-asumsi atau judgement dari seorang engineer agar persamaan matematis kita sesederhana mungkin tetapi masih mewakili kasus yang real. Dari simplifikasi ini akan kita susun pemodelan matematis yang akan menjadi sebuah persamaan matematik. Jadi persamaannya bisa persamaan aljabar linier biasa,
bentuknya yang Y sama dengan AX plus B, dia bentuknya lurus. Bisa juga pemodelan matematis menjadi sebuah persamaan diferensial ordiner. Contohnya ini dt, d. Jadi ini adalah dt per dt, artinya perubahan suhu terhadap perubahan waktu. Jadi pada persamaan diferensial ordiner kita menyusunnya berdasarkan perubahan yang terjadi terhadap waktu. Bisa juga pemodelannya dalam bentuk persamaan diferensial parsial. Artinya ada dua atau lebih variabel yang berubah di dalam sebuah sistem. Nah, dari pemodelan matematis bisa menjadi berbagai persamaan matematis. Ini baru setelah itu kita selesaikan dengan metode-metode numerikal yang sudah teman-teman pelajari di mata kuliah MTK 1 dan mata kuliah MTK 2. Jadi dari yang sudah kalian pelajari di mata kuliah tersebut akan kita aplikasikan di sini dalam menyelesaikan pemodelan matematis. Jadi pada mata kuliah ini kita fokus pada bagaimana kita memodelkan sebuah kasus menjadi persamaan matematika. Baru setelah kita selesaikan dengan metode numeris, kita mendapatkan penyelesaiannya. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu neraca massa. Kita akan belajar mengenai dasar-dasar neraca massa, penyusunan, dan penyelesaiannya. Neraca massa berdasarkan hukum kekekalan massa, di mana massa itu kekal, tidak dapat dimusnahkan, dan tidak dapat juga diciptakan. Dalam menyusun neraca massa, kita menggunakan bentuk dasar atau persamaan umum. Yang pertama, jika tidak ada reaksi kimia di dalamnya, artinya kita melihat dari kekekalan massanya, artinya yang masuk atau rate of mass input dikurangi rate of mass output, jadi yang masuk dikurangi yang keluar sama dengan rate of mass accumulation. Ini jika tidak ada reaksi kimia. Jika ada reaksi kimia, maka kita harus memperhitungkan adanya reaksi di dalam sistem tersebut. Ada yang reaktan akan terkonsumsi dan produk akan dihasilkan. Jadi di sana kita memperhitungkan hilangnya reaktan dan terbentuknya produk baru. Jadi di sini pada neraca massa dengan reaksi kimia, persamaan yang kita gunakan adalah rate of mass input, jadi massa yang masuk dikurangi massa yang keluar, baru ditambah dengan rate of formation atau generation, jadi berapa banyak produk yang dihasilkan, dan dikurangi dengan rate of disappearance. Rate of disappearance itu atau consumption, artinya reaktan yang terkonsumsi di dalam sistem atau di dalam reaksi, sama dengan rate of mass accumulation. Jadi ini adalah persamaan umum dalam menyelesaikan neraca massa. Rate of mass accumulation ini nilainya bisa sama dengan 0 jika sistemnya merupakan sistem steady state atau sistem ajeg. Sistem steady state artinya tidak ada perubahan variabel terhadap waktu. Tetapi kita harus memperhitungkan rate of mass accumulation jika sistem yang kita tinjau merupakan sistem unsteady state atau sistem tak ajeg atau sistem transient.
Dalam menyusun neraca massa, kita dapat mengaplikasikan persamaan neraca massa sebagai neraca massa total, neraca massa komponen, dan juga tadi perlu diingat bahwa pada keadaan steady state atau ajak tidak dipengaruhi oleh waktu, maka rate of accumulation nilainya adalah 0. Jadi misal kita memiliki sebuah unit operasi, pada sistem ini, pada alat ini, arus inputnya disebut sebagai N1, jumlahnya adalah N1, kemudian ada arus lagi yang masuk ke dalam unit, beratnya adalah N2, misal kilogram per jam. Kemudian dihasilkan produk kita sebut sebagai arus 3, jadi jumlahnya N3 kg per jam. Dalam menyusun neraca massa, kita harus membuat sebuah boundary atau batasan sistem di mana kita memfokuskan penyelesaian pada boundary tersebut. Misal ada beberapa alat yang kita tinjau di dalam satu sistem, maka kita harus membatasi penyusunan-penyusunan tersebut berdasarkan alat-alat yang akan kita tinjau. Karena di sini kita hanya memiliki satu alat, maka kita hanya membuat satu boundary. Jadi kita berikan batasan untuk sistem yang kita tinjau. Misal di dalam arus ini ada beberapa komponen. Misal komponen A1, komponen B2. Komponen B1, A2 dan B2, dan pada arus 3 ada komponen A3 dan B3. Jadi di sini kita bisa menyusun neraca massanya. Yang pertama adalah neraca massa total, berarti kita tidak memperhitungkan komponen-komponen yang ada. Kita hanya melihat berapa besar arus yang masuk ke dalam sistem. Kemudian ada juga neraca massa komponen di mana kita hanya memperhatikan atau kita hanya fokus pada komponen yang akan kita susun persamaannya. Jadi yang pertama kita menyusun neraca massa total. Anggaplah di sini asumsinya steady state. Jadi pada neraca massa totalnya, kita tuliskan persamaan umumnya dulu, input dikurangi output, dengan asumsi jika tidak ada reaksi, berarti sama dengan akumulasi. Karena asumsi kita steady state, maka rate of accumulation-nya adalah 0. Sekarang kita lihat arus inputnya. Di sini ada dua yang masuk ke dalam sistem. Yang pertama adalah arus N1 dan yang kedua adalah arus N2. Kemudian yang keluar hanya ada satu arus, yaitu arus N3. Jadi kita masukkan inputnya N1 ditambah N2 dikurangi N3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan pertama, yaitu neraca massa total. Kita juga perlu menyusun neraca massa komponen ya. Misal sekarang kita contohkan neraca massa komponen untuk A. Maka penyusunannya sama, input dikurangi output sama dengan akumulasi. Karena yang kita tinjau hanya komponen A, artinya kita hanya melihat berapa banyak komponen A yang masuk ke masing-masing arus, yang ada di masing-masing arus. Jadi kita pada arus input itu kita kalikan
A1 misal A1 ini adalah konsentrasi A di dalam sistem, jadi kita kalikan A1 dikalikan dengan N1. Kemudian pada arus 2 ada komponen A sebanyak A2, jadi bisa kita tuliskan A2 dikalikan dengan N2 dikurangi outputnya yaitu di arus 3, jadi A3 dikalikan dengan N3 sama dengan 0. Ini menjadi persamaan komponen untuk A. Nah, jadi di sini kalau bisa kita lihat, artinya kita ketika menyusun persamaan-persamaan raca massa, kita punya persamaan untuk semua komponen dan juga satu persamaan raca massa total. Tetapi untuk bisa menyelesaikan misal ada komponen-komponen yang tidak diketahui, maka kita hanya perlu N-1 persamaan komponen dan satu persamaan neraca massa. Jadi untuk menyelesaikannya, kita hanya perlu N komponennya, itu N-1 persamaan neraca massa komponen, dan satu persamaan neraca massa total. Jadi misal kita punya 3 komponen, maka kita punya satu persamaan neraca massa total dan 2 neraca massa komponen untuk bisa menyelesaikan kasus yang ada di neraca massa. Selanjutnya akan kita bahas mengenai proses steady state dan unsteady state. Yang sering agak membingungkan ketika kita menyusun neraca massa adalah menentukan apakah sebuah proses itu steady state atau unsteady state. Untuk unsteady state biasa juga disebut dengan sistem yang tak ajak atau sistem transient. Untuk steady state biasa disebut dengan, kalau bahasa Indonesianya adalah proses ajak. Contoh sederhana untuk proses steady state, misal kita memiliki sebuah tangki masuk ke dalam tangki itu arusnya sebesar F1 kg per jam. Ada massa di dalam tangki sebesar M, tetapi keluar dari dalam tangki jumlahnya sama, F kg per jam. Jadi di sini bisa kita lihat jika masuk dalam sebuah sistem yang sudah ada isinya sebesar M, pada waktu yang bersamaan masuk arus F sebesar F kg per jam, kemudian yang keluar juga sama sebesar F kg per jam. Artinya di dalam sistem yang kita tinjau ini, yaitu sistem tangki, tidak ada perubahan massa. Karena yang masuk ya F kilo, yang keluar juga F kilo. Jadi di dalam tangki ini isinya tetap atau isinya ajak, tidak ada perubahan massa terhadap waktu. Artinya sistem seperti ini ketika tidak ada perubahan variabel apapun di dalam tangki, baik itu di dalam sistem, baik itu massa, temperatur, panas, lain sebagainya, atau konsentrasi, itu kita sebut sebagai sistem steady state. Jadi pada steady state itu tidak ada perubahan variabel terhadap waktu. Atau bisa kita tuliskan
Di sini kan kita sistemnya adalah sistem massa, berarti tidak ada massa itu bukan merupakan fungsi dari waktu. Nah, sebaliknya untuk proses unsteady state itu dia ada perubahan-perubahan yang terjadi terhadap waktu, misal perubahan massa, suhu, maupun konsentrasi. Jadi pada proses unsteady state, misal kita punya sebuah tangki, di dalamnya sudah ada isinya sebesar M, kemudian masuk ke dalam tangki sebesar F1 kg per jam dan keluar sebesar F2 kg per jam, di mana diketahui F1 lebih besar dari F2. Jadi, kalau seperti ini, ketika yang masuk lebih besar dari yang keluar, maka lama-kelamaan air di dalam tangki akan semakin banyak. Dia semakin lama akan semakin banyak, sampai akhirnya nanti penuh. Artinya, sistem yang kita tinjau yaitu tangki akan selalu berubah terhadap waktu. Misal 1 menit naiknya hanya 1 cm, nambahnya 1 kilo, kemudian menit kedua nambah lagi 1 kilo. Berarti dalam 2 menit sudah bertambah 2 kilo. Artinya massa di dalam tangki itu sebagai fungsi waktu karena dia akan selalu berubah terhadap waktu. Jadi ini adalah sistem ini merupakan fungsi dari waktu. Jadi dia dipengaruhi oleh waktu. Nah, kalau contohnya di sini, ini kan F1 lebih besar dari F2, sehingga lama-kelamaan dia akan semakin banyak, dan semakin banyak. Akumulasi yang seperti ini disebut dengan akumulasi positif. Nah, jika nilai F1 lebih kecil dari F2, maka lama-kelamaan air yang ada di dalam tangki akan semakin habis. Jadi, lama-kelamaan dia akan habis sampai tangkinya kosong. Pada sistem yang seperti itu disebut dengan akumulasi negatif. Ini contoh sederhana dari untuk memahami bagaimana sistem unsteady state atau sistem tak-ajeg. Jadi contohnya di sini massa. Bisa juga massanya di sini tuh sama. Misal yang F1 masuk ya sama yang keluar ini sama, tetapi ada perubahan konsentrasi di dalam sistem. Jadi di sini konsentrasinya dimasukkan arus dengan sebuah komponen tertentu, sehingga konsentrasi di dalam sistem ini nanti akan selalu berubah. Nah, pada sistem yang seperti itu artinya ada perubahan konsentrasi terhadap waktu. Walaupun massanya sama, tetapi jika konsentrasinya juga berubah, itu termasuk sebagai sistem unsteady state. Jadi, variabel apapun yang akan berubah terhadap waktu disebut dengan sistem unsteady state. Bisa suhu, bisa konsentrasi, bisa massa. Sekarang kita bahas mengenai neraca panas, dasar-dasar neraca panas, apa itu jenis-jenis panas, bagaimana kita menyusunnya. Dalam menyusun sebuah persamaan neraca energi atau neraca panas, kita dasarkan pada hukum kekekalan energi, di mana energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya berubah bentuk.
Jadi persamaan untuk menyusun neraca panasnya adalah kecepatan energi yang masuk ke dalam sistem dikurangi dengan kecepatan energi yang keluar dari sistem sama dengan kecepatan akumulasi energi yang ada di dalam sistem. Kita contohkan, kita memiliki sebuah unit di mana yang masuk ini sebesar F kilogram per jam yang memiliki panas sensibel sebesar HF. Di mana panas HF ini adalah panas sensibel atau panas yang dimiliki oleh arus bahan. Rumusnya HF adalah CP dikalikan TF min T referensi. Kemudian pada sistem ini keluar menjadi produk sebesar L kilogram per jam, memiliki panas sebesar HL, juga ada arus keluar HF memiliki V kilogram per jam, memiliki panas sebesar HF, kemudian masuk ke dalam sistem. Ini adalah Q. Jadi ada panas yang ditambahkan ke dalam sistem. Jadi di sini pada unit ini inputnya adalah F kilogram per jam memiliki panas sensibel sebesar HF, kemudian keluar sebagai V dan L, juga ada panas yang masuk sebesar Q. Jadi untuk menyusun neraca panas di sini, kita susun berdasarkan persamaan umumnya, jadi input dikurangi output sama dengan akumulasi. Asumsikan ini adalah sistem steady state, sehingga inputnya adalah hanya ada satu arus, yaitu arus yang F kilogram per jam, berarti panas yang masuk adalah F dikalikan dengan HF. Dikurangi panas, ditambah ada lagi panas yang masuk, yaitu panas yang ditambahkan Q sebesar Q kilogram, Q kesatuan kalori per jam, berarti ditambahkan Q. Kemudian yang keluar di sini ada HF dan juga L. Jadi dikurangi V dikalikan dengan HV dikurangi L dikalikan dengan HL sama dengan 0 karena dia sistem steady state. Jadi mungkin yang sudah lupa untuk neraca panas bisa buka-buka kembali catatan-catatan mengenai neraca panas. Jika ada reaksi di dalam sistem, maka kita harus memperhitungkan panas reaksi yang terjadi, apakah itu endotermis maupun dia eksotermis. Sekarang kita bahas bagian yang kedua, yaitu kesetimbangan. Yaitu kesetimbangan fisis dan juga kesetimbangan kimia. Yang pertama akan kita bahas mengenai kesetimbangan fisis. Kesetimbangan fisis akan terjadi jika ada dua atau lebih fase di dalam satu sistem. Contohnya kita memiliki sebuah sistem tertutup di mana di dalam sistem terdiri dari dua fase, fase yang pertama dan fase yang kedua. Misal fase yang pertama adalah fase gas, dan yang kedua adalah fase liquid. Maka yang terjadi di dalam sistem
sistem tertutup ini, dia akan saling mendifusi antara fase gas dan juga fase liquidnya. Jadi akan terjadi proses difusi yang terjadi di dalam sistem. Jadi dari fase gas akan mendifusi ke dalam liquid, juga dari fase liquid akan mendifusi ke dalam fase gas. Ketika terjadi saling difusi, maka yang terjadi pada suatu saat akan terjadi kesetimbangan fisis di antara kedua fase ini. Ketika terjadi kesetimbangan fisis, di sini ada fase gas dan fase liquid, maka fenomena ini disebut dengan kesetimbangan uap cair. Jadi kesetimbangan yang terjadi ketika ada dua fase, di sini ada fase uap dan fase cair. Pada suatu saat dia akan mengalami kesetimbangan fisis. Ketika terjadi kesetimbangan fisis, maka kedua sistem memiliki tekanan dan temperatur tertentu, tetapi ketika dia setimbang, tekanan dan temperatur di antara kedua fase ini itu sama. Jadi di dalam sistem itu tekanan dan temperaturnya sama. Tetapi dalam satu sistem ini, konsentrasi masing-masing itu berbeda. Misal di dalam sistem ini ada komponen I, berarti konsentrasi yang ada di fase liquid itu berbeda dengan konsentrasi komponen I yang ada di fase gas. Konsentrasi pada fase liquid disimbolkan dengan X, berarti kalau komponen I dituliskan sebagai komponen Xi, artinya adalah fraksi komponen I di dalam fase cairan. Ini nilainya berbeda dengan fraksi komponen I pada fase gas, dituliskan sebagai YI. Jadi ini adalah kesetimbangan fisis di dalam satu sistem tertutup. Yang sama adalah tekanan dan temperaturnya, tetapi konsentrasi pada masing-masing fase itu berbeda. Ada sebuah kasus di mana nilai Xi akan sama dengan nilai YI. Pada kondisi ini itu akan disebut sebagai kondisi azeotrop Jadi terjadi keseimbangan fisis dan juga konsentrasi di fase gas akan sama dengan konsentrasi di fase liquidnya. Jadi secara umum konsentrasi I tidak sama dengan nilai fraksi di fase gasnya. Xi berbeda nilainya dengan YI. Nah, untuk menghubungkan antara Xi dan juga YI, kita kenal persamaan kesetimbangan atau disebut dengan persamaan Rolle. Persamaannya adalah Xi dikali dengan PI0 sama dengan YI dikali dengan P, di mana PI di sini adalah tekanan uap cair murni, dan P ini adalah tekanan total di dalam sistem. Di sini Xi adalah fraksi cair, fraksi komponen I di dalam liquid, di sini fraksi uap. YI adalah fraksi uap. Jadi ini adalah persamaan kesetimbangan atau persamaan Rolle yang menghubungkan antara Xi dan juga YI. Kita sederhanakan persamaan ini menjadi
YI per XI sama dengan PI0 per P. Di mana PI0 per P di sini seringkali disebut sebagai KI atau koefisien kesetimbangan. Jadi KI ini artinya koefisien kesetimbangan dari komponen I, merupakan pembagian dari tekanan uap cair murni terhadap komponen I terhadap tekanan total. Ini adalah persamaan koefisien kesetimbangan komponen I, KI. Selain itu, kita juga bisa menggunakan persamaan lain. Ada yang pertama adalah persamaan Rolle-Dalton. Pada persamaan Rolle-Dalton ini, jika ada dua komponen di dalam sistem, di mana alfa di sini adalah koefisien relatif volatility. Jadi di sini ketika ada sebuah sistem di mana ada dua komponen, maka alfanya antara Y dan X, antara fraksi pada fase gas dan fase cair dihubungkan dengan persamaan Rolle-Dalton, di mana koefisien relative volatility ini merupakan perbandingan antara, jika ada dua komponen alfa AB, berarti dia adalah perbandingan antara tekanan di A dan tekanan B, PA dan PP. Kemudian yang kedua ada persamaan Henry, di mana persamaannya adalah Y sama dengan H dikalikan dengan X. H adalah koefisien Henry. Dan persamaan Henry ini digunakan jika larutannya sangat encer. Jadi ini kesetimbangan fisis. Saya rasa teman-teman sudah belajar ini di OPB atau OPMP, nanti juga belajar lagi tentang ini di termodinamika 2 setelah UTS nanti. Tetapi di sini kesetimbangan yang penting adalah bagaimana kita bisa menentukan berapa fraksi di dalam fraksi komponen, baik itu gas maupun liquid. Selanjutnya adalah kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia terjadi jika reaksinya adalah reaksi reversibel. Jadi di sini contoh ada reaksi A bereaksi dengan B, reaksinya bolak-balik, produknya menjadi C. Artinya reaksinya tidak hanya berjalan ke kanan, tetapi bisa juga C produknya akan bereaksi kembali menjadi reaktan. Ketika fenomena tersebut terjadi, maka akan ada satu titik di mana kecepatan reaksi ke kanan akan sama dengan kecepatan reaksi ke kiri. Pada saat itu disebut dengan kesetimbangan kimia. Persamaan kesetimbangan kimia yaitu K sama dengan C pangkat C, artinya produknya dipangkatkan dengan koefisien reaksinya dibagi dengan konsentrasi reaktannya dipangkatkan dengan koefisien reaksi. Jadi persamaan kesetimbangan ini merupakan perbandingan antara konsentrasi yang ada di dalam sistem. Jadi secara umum persamaannya adalah konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien reaksinya dibagi dengan konsentrasi reaktan yang dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Sebenarnya pun koefisien kesetimbangan kimia K ini
juga merupakan fungsi dari temperatur dan juga tekanan. Jadi untuk mendapatkan nilai K itu bisa didapatkan dari data. Persamaannya biasanya K sama dengan A ditambah B per T ditambah C kali T ditambah D kali T kuadrat dan seterusnya, di mana A, B, C, dan D seterusnya merupakan data. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu proses kecepatan. Proses kecepatan atau rate process ini bisa secara fisis dan juga secara kimiawi. Pada rate process secara kimiawi, kita kenal juga sebagai kinetika reaksi, yang nanti akan menentukan seberapa cepat reaksi itu akan berlangsung. Berarti berhubungan dengan koefisien kecepatan reaksi, berapakah nanti produk yang akan terkonversi menjadi produk, dan lain sebagainya. Teman-teman sudah belajar ini di teknik reaksi kimia 1 dan 2. Jadi sepertinya di sini tidak perlu saya jelaskan lebih detail lagi. Kemudian proses kecepatan juga terjadi secara fisis atau disebut sebagai fenomena perpindahan. Pada fenomena perpindahan secara fisis, kita bisa melihat fenomena-fenomena tersebut menjadi dari beberapa level. Yang pertama adalah level makroskopik. Kemudian bisa kita tinjau dari level mikroskopik. Dan juga pada level yang paling tinggi adalah level molekuler. Yang pertama pada level makroskopik, artinya pada fenomena-fenomena proses kecepatan yang bisa kita lihat secara kasat mata. Contohnya sebuah tangki, ada pengadukan, kemudian masuknya adalah arus input sebesar arus input dan keluarnya sebesar arus output. Di dalamnya mungkin bisa ditambahkan panas. Ini adalah level makroskopik. Kita melihat sebuah proses kecepatan dari yang kita bisa lihat di dalam sistem. Dari level makroskopik ini bisa kita lihat sebagai level mikroskopik. Jadi kita ambil satu bagian kecil di dalam sistem makroskopik, kemudian kita lihat pada level mikroskopik. Pada level mikroskopik ini bisa kita lihat lebih lanjut apa yang terjadi di dalam sistem ini, apakah ada perubahan konsentrasi, suhu, dan juga ada perubahan momentum. Jadi ini bisa kita lihat dari level mikroskopik. Pada level mikroskopik ini juga disebut sebagai elemen volume. Artinya adalah bagian kecil dari sistem makroskopik yang bisa mewakili keseluruhan sistem. Jadi bisa mewakili apa saja yang terjadi di dalam sistem. Misalnya, teman-teman kalau bikin teh manis, setelah ditambahkan gula, teman-teman aduk, teman-teman kan biasanya ngecek udah manis belum ya? Ngecek udah manis atau belumnya kan teman-teman ngambil sedikit kemudian diminum.
tapi kan nggak diminum semua satu gelas gitu kan. Artinya yang teman-teman ambil sedikit tadi yang diicip tadi itu adalah bagian kecil dari satu gelas teh, dimana teman-teman anggap yang teman-teman icip tadi sudah mewakili satu gelas dari teh itu. Jadi ini adalah analogi dari elemen volume. Jadi kita mengambil satu bagian kecil dari sebuah sistem yang kita anggap sudah mewakili keseluruhan apa yang terjadi di dalam sistem. Apakah ada perubahan konsentrasi, apakah ada perubahan suhu, maupun perubahan momentum. Jadi ini adalah level mikroskopik. Teman-teman melihat lebih detail apa perubahan yang terjadi di dalam sistem. Kemudian level yang paling tinggi ini adalah level molekuler. Pada level molekuler, kalian akan lihat berbagai interaksi-interaksi molekul atau pergerakan-pergerakan molekul yang ada di dalam sistem yang akan mengakibatkan adanya perubahan fenomena-fenomena ini, konsentrasi, suhu, dan momentum, dan akhirnya akan terlihat menjadi fenomena perubahan yang bisa kita lihat secara makroskopik. Jadi molekuler ini yang paling tinggi kita melihat interaksi dari molekul-molekul yang terjadi. Sekarang kita bahas lebih lanjut mengenai proses transfer. Ada proses transfer momentum, proses transfer panas, dan juga proses transfer massa. Jadi proses transfer atau fenomena perpindahan itu dibagi menjadi tiga. Ada tiga fenomena yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah fenomena perpindahan momentum, fenomena perpindahan panas, dan juga fenomena perpindahan massa. Nah, terjadinya fenomena perpindahan momentum itu karena adanya driving force. Yang menyebabkan akhirnya terjadi adanya perubahan momentum panas maupun massa. Driving force untuk masing-masing fenomena ini berbeda. Contohnya pada fenomena perpindahan panas, yang menjadi driving force adalah adanya perubahan suhu di dalam sistem. Jadi misal sebuah batang logam ini suhunya di satu ujung adalah T1. Kemudian di ujung satunya kemudian dipanaskan. Artinya pada T sini kita sebut sebagai T2, itu akan lebih tinggi dibanding T1. Karena pada titik T2 ini dia akan dipanaskan. Ketika terjadi adanya perubahan suhu, maka panas akan merambat dari titik 2 menuju titik 1. Itu artinya ada fenomena perpindahan panas dari titik 2 menuju titik 1. Jadi, di sini yang menyebabkan terjadinya adanya perpindahan panas di sini adalah perubahan suhu. Kemudian untuk perpindahan momentum itu terjadi karena adanya perubahan kecepatan sehingga terjadi perpindahan momentum. Sedangkan untuk fenomena perpindahan massa terjadi karena adanya driving force perbedaan konsentrasi sehingga akan memaksa beberapa molekul atau massanya dia akan berpindah dari satu titik menuju titik yang lain. Sekarang kita bahas proses transfer yang pertama, yaitu transfer momentum. Saya yakin mungkin teman-teman masih cukup asing dengan transfer momentum, karena sepertinya belum ada pembahasan mengenai transfer momentum sebelum ini. Tapi kita ingat
Waktu zaman SMA atau di Fisika 1 pernah belajar tentang momentum atau disimbolkan sebagai P. Ini merupakan hasil kali dari massa dengan kecepatan. Jadi momentum ini adalah hasil kali dari massa terhadap kecepatan. Dan momentum itu juga merupakan besaran vektor. Artinya pada besaran vektor arah menentukan besarnya momentum ini. Jadi dia tergantung dari arahnya. Nah, ini kan momentum yang bisa kita hitung secara makroskopik. Jadi bisa kita lihat arahnya, kemudian kecepatannya berapa, itu masih bisa kita perhitungkan massanya. Tetapi di kasus-kasus di teknik kimia, momentum yang kita tinjau itu bukan momentum yang dari makroskopik, tetapi akan kita tinjau momentum pada level mikroskopik. Jadi transfer momentum di sini di dalam teknik kimia itu akan kita lihat pada sistem fluida. Jadi mengenai arah-arah aliran di dalam pipa maupun berbagai alat itu terjadi transfer momentum jika ada perubahan kecepatan. Jadi masih yang kita tekankan di sini adalah kecepatannya. Di mana kecepatan ini akan menjadi driving force dari transfer momentum. Nah, transfer momentum biasanya terjadi pada fluida, maka sifat yang penting ketika kita menentukan sebuah transfer momentum itu merupakan fungsi dari sifat fluidanya dan gradien kecepatannya. Sifat fluida yang paling penting ketika kita meninjau transfer momentum dan akhirnya juga akan menentukan kecepatannya, ini adalah viskositasnya. Misal cairan yang lebih encer itu akan lebih mudah bergerak di dalam sebuah pipa. Tetapi kalau cairannya kental, itu dia akan lebih sulit bergerak di dalam pipa. Artinya dia akan menentukan kecepatan, akhirnya akan menentukan kecepatan di dalam sistem, yaitu di dalam pipa. Kalau gradien kecepatan ini akan tergantung dari arahnya. Jadi nanti kita harus melihat, ketika melihat gradien kecepatan, itu kita harus melihat arah-arah kecepatan dan juga gradien kecepatannya. Agar nggak abstrak lagi kita membayangkan transfer momentum, kita ilustrasikan. Misal kita punya dua buah plat di atas dan di bawah, di mana di tengah-tengahnya itu mengalir fluida. Jadi di sini ada fluida mengalir. Fluida di dalamnya ini masih mula-mula dia diam, fluidanya masih diam. Kemudian pada suatu saat plat yang atas ini kita geser ke kanan. Jadi pada suatu saat kita menggeser plat yang atas ke arah kanan, tetapi yang bawah kita diamkan. Yang terjadi ketika kita ada dua plat, ya di dalamnya ada fluida, kemudian yang bawah diam, yang atas digerakkan. Artinya di dalamnya air atau fluida akan ikut bergerak.
Tetapi bergeraknya itu beda antara yang di atas sama yang di bawah. Karena yang digerakkan hanya di atas, maka kecepatan yang paling besar itu ada di bagian atas. Nah, yang di bawah ini karena diam, jadi kecepatannya yang paling rendah. Nah, ini disebut dengan gradien kecepatan. Jadi kalau kita ilustrasikan kecepatannya, dia mula-mula diam, kemudian di atas akan digerakkan. Gradien kecepatannya akan membentuk seperti ini. Di atas dia kecepatannya paling besar, karena dia paling dekat dengan plat yang digerakkan. Semakin ke bawah, kecepatannya akan semakin rendah, sampai akhirnya di ujung ini dia akan kecepatannya sama dengan 0. Nah, di sini ini adalah arah kecepatan atau V. Sedangkan dari atas ke bawah ini kan terjadi adanya perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan dari bawah ke atas ini disebut sebagai gradien kecepatan. Jadi bedakan antara kecepatan dan juga gradien kecepatan. Misal di sini, ini yang ke kanan adalah arah X, dan yang ke atas ini adalah arah Y. Berarti kecepatan ini menuju ke arah X, karena dia arahnya ke kanan. Disebut dengan Vx, karena kecepatan menuju ke arah X. Sedangkan gradien kecepatan itu terjadi pada arah Y. Berarti gradien kecepatan ini terjadi dari atas ke bawah, sehingga kita sebut sebagai gradien kecepatan ke arah Y. Nah, jadi di sini adalah transfer momentum tergantung dari arahnya. Jadi ketika kita mengurai sebuah fenomena transfer momentum, kita harus memperhatikan arah X maupun Y. Itu kalau bidang kartesian. Kalau nanti bidang sphere atau bola maupun tabung, itu nanti berbeda lagi bidang-bidang arah-arahnya. Jadi kalau di bidang datar itu ada X, Y, dan Z, tetapi nanti kalau di silinder dan bola beda lagi. Nah, di sini yang perlu ketika kita mengurai transfer momentum harus melihat arahnya. Misal di sini dia akan bergerak ke arah X, berarti kecepatannya ke arah X. Ini Vx artinya kecepatan ke arah X. Di sini gradien kecepatan ke arah Y. Nah, dari sini baru kita bisa menyusun persamaan transfer momentum. Transfer momentum disimbolkan sebagai tau. Ini adalah transfer momentum. Di mana tadi sudah kita bahas bahwa transfer momentum tergantung dari arahnya. Jadi harus kita definisikan kemana arah dari transfer momentumnya. Dituliskan sebagai tau dengan gradien kecepatan ke arah Y dan ke arah kecepatannya ke X. Jadi penulisannya itu tau Yx, artinya transfer momentum yang terjadi pada arah Y, karena gradien kecepatannya terjadi di arah Y, tetapi kecepatannya terjadi pada arah X. Jadi transfer momentum yang pertama didefinisikan terhadap arah gradien kecepatan, karena transfer momentum ini yang kita lihat adalah perubahan kecepatannya. Jadi tau Yx, di mana Y adalah arah gradien,
dan X adalah arah kecepatan. Transfer momentum didefinisikan sebagai dua sifat yang mempengaruhi terjadinya transfer momentum, yaitu sifat fluida, viskositas, dan gradien kecepatan terhadap arahnya. Jadi kita tuliskan sebagai negatif mu viskositas dikalikan dengan gradien kecepatannya dv x, karena kecepatannya ke arah x terhadap gradien arah perubahannya. Arah perubahannya terjadi ke arah y. Jadi ini adalah persamaan transfer momentum. Nanti akan teman-teman belajar ini lebih lanjut di fenomena transfer perpindahan. Fenomena transfer yang kedua ada transfer panas. Dari transfer panas itu memiliki beberapa proses transfer. Yang pertama ada perpindahan panas secara konduksi, yaitu proses perpindahan yang terjadi antara benda atau partikel-partikel yang kontak langsung, melekat satu dengan yang lainnya, tidak ada pergerakan relatif di antara benda-benda tersebut. Contohnya, sebuah batang logam yang dipanaskan, maka panasnya akan bertransfer dari titik yang pertama di sini menuju ujung yang satunya. Artinya panasnya merambat dari partikel-partikel di benda tersebut. Pada perpindahan panas konduksi, persamaan yang berlaku disebut dengan hukum Fourier. Hukum Fourier persamaannya adalah Q sama dengan minus K, koefisien perpindahan konduktivitas panas, dikalikan dengan A, atau luas transfer panas dikali dengan perubahan suhu terhadap perubahan jarak. Atau Q ini, di mana Q itu merupakan heat rate. Satuannya adalah panas per waktu. Q besar. Jadi pada hukum Fourier, heat rate adalah konduktivitas panas dikali dengan A, atau luas perpindahan panas dikali dengan perubahan suhu terhadap perubahan jarak. Perpindahan panas konduksi bisa juga dituliskan sebagai heat flux, disimbolkan dengan Q kecil. Jadi kalau heat flux tidak tergantung dari luas perpindahan panasnya. Jadi pada heat flux itu persamaannya menjadi K dikalikan dt per dx. Tetapi satuan Q-nya itu adalah panas dibagi dengan waktu dikali dengan luasan. Luas permukaan perpindahan panas. Jadi berapa luasan yang diekspos oleh sumber panas. Jadi driving force atau yang menyebabkan perpindahan panas ini adalah perbedaan suhu dt terhadap jarak dx. Ini adalah jarak perpindahan panas itu terjadi. Jika ada seperti ini, ada dua titik di sebuah sistem yang akan kita tinjau, maka bisa kita tuliskan sebagai Q sama dengan minus K dikali T1 minus T2 dibagi dengan panjang perpindahan panas itu terjadi. Transfer panas yang kedua bisa terjadi secara konveksi. Proses konveksi yaitu perpindahan panas yang terjadi antara permukaan padat dengan fluida yang mengalir di sekitarnya menggunakan media penghantar berupa fluida, baik itu cairan maupun gas.
Jadi ilustrasinya, misal kita ada sebuah dinding, suhunya adalah TW, di mana TW lebih tinggi dari TF. Jadi di sekitar dinding ini ada fluida atau udara yang mengalir di sekitarnya, suhunya adalah TF. Nah, karena TW lebih tinggi dari TF, maka akan ada perpindahan panas yang terjadi dari suhu lebih tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Jadi ada perpindahan panas dari dinding menuju fluida di sekitarnya. Nah, perpindahan panas dari dinding menuju fluida itu disebut sebagai perpindahan panas konveksi atau disimbolkan sebagai QC. Pada perpindahan panas secara konveksi berlaku hukum Newton, yaitu Q sama dengan minus H dikalikan dengan luas transfernya dikali perubahan perbedaan suhu. Di sini TF minus TW. Ini untuk heat rate-nya. Untuk heat flux-nya Q kecil sama dengan H dikalikan dengan TF minus TW. Jika luas di sini sulit untuk dievaluasi, maka kita menggunakan persamaan Q sama dengan minus H dikali A kecil, di mana A kecil ini adalah perbandingan antara luas dengan volume, dikalikan dengan volume, dikali dengan TF minus TW. Jadi untuk persamaan yang terakhir ini, kalau kita tidak tahu luasan transfer panasnya, tetapi kita tahu volumenya dan perbandingan antara luas dan volume, baru kita gunakan persamaan yang terakhir. Proses perpindahan yang ketiga adalah transfer massa. Jadi transfer massa yang akan kita bahas yang pertama adalah transfer massa secara difusi, yaitu perpindahan massa A pada medium B tanpa adanya aliran akan berlaku hukum Fick, yaitu Na, yaitu transfer massa A tiap satuan waktu tiap satuan luas. Sama dengan Na plus Nb. Nb transfer massa B tiap satuan waktu tiap satuan luas dikalikan dengan Xa. Xa adalah fraksi mol A ditambah dengan C konsentrasi total dikalikan dengan DAB difusivitas A melalui B dikalikan dengan dxa dz. Z adalah jaraknya. Ini adalah hukum Fick. Ada beberapa kasus untuk penyederhanaan hukum Fick ini, misalnya jika difusi ekimolar ataupun media B yang diam, ataupun jika nilai konsentrasi A yang kecil. Yang pertama, jika ekimolar, artinya yang transfer massa A sama dengan transfer massa B yang berlawanan, jadi NB sama dengan minus Na, sehingga persamaan hukum Fick yang tadi disederhanakan menjadi Na sama dengan minus C DAB dikalikan dengan dxa per dz. Yang kedua, jika nilai B tidak mendifusi atau B diam, maka tidak ada transfer massanya, NB sama dengan 0, sehingga persamaan hukum Fick yang di awal tadi berubah menjadi disederhanakan menjadi Na sama dengan minus C kalikan dengan DAB
per 1 min XA dXA dZ. Kemudian yang ketiga, jika konsentrasi A sangat kecil, maka XA nilainya mendekati 0 karena nilai konsentrasi A-nya sangat kecil, sehingga persamaan hukum Fick disederhanakan menjadi Na sama dengan minus DAB dikalikan dengan DCA per DZ. Jadi kenapa XA-nya yang lain berubah menjadi CA? Jadi karena nilai XA-nya mendekati 0 dan nilai C-nya konsentrasi totalnya tetap. Yang kedua yaitu transfer massa antar fase satu film. Umumnya terjadi pada fase padat cair dan fase padat gas. Kita gambar, misalnya kita punya padatan A yang melarut pada solvent. Kalau kita gambarkan misalnya padatan A, ini adalah padatan A yang bisa larut, konsentrasi jenuh di larutannya adalah CaS. Antara dua fase ini, antara padat dengan solventnya akan terbentuk lapisan tipis, yaitu lapisan film yang menempel di antara kedua fase ini. Maka akan terjadi transfer massa dari padatan mulai dari ujung lapisan film menuju solventnya. Jadi dari CaS akan terjadi penurunan konsentrasi A sampai akhirnya dia stagnan di larutan. Ini ada solventnya. Di sini adalah Ca. Jadi akan ada perubahan konsentrasi dari CaS menuju menjadi Ca. Akan terjadi transfer massa. Persamaannya kita tuliskan menjadi Na sama dengan Kc CaS minus Ca, di mana Na adalah transfer massa, CaS adalah konsentrasi jenuh di larutan, dan Ca adalah konsentrasi di larutan. Dan Kc adalah koefisien transfer massa. Jika luas areanya sulit untuk dievaluasi, maka kita gunakan koefisien perpindahan massa volumetris atau dituliskan sebagai Kca. Persamaannya menjadi Na sama dengan Kc kalikan dengan A dikalikan dengan CaS minus Ca. Di A ini adalah perbandingan antara luas dengan volume untuk memudahkan perhitungan jika luas areanya sulit untuk ditentukan. Kinetika reaksi. Kinetika reaksi ada banyak sekali macamnya, bisa itu homogen, heterogen, padat, gas. Masing-masing fase memiliki kinetika reaksinya masing-masing. Yang paling sederhana adalah kinetika reaksi untuk reaksi homogen. Yang paling sederhana, misal kita punya reaksi A
ditambah dengan B, bereaksi dengan B, menghasilkan produk, maka kecepatan reaksinya RA sama dengan K, tetap koefisien kecepatan reaksi, dikalikan dengan konsentrasi A pangkat M dikali dengan konsentrasi B pangkat N, di mana M dan N adalah orde reaksi. Kalian akan pelajari ini lebih lanjut di TRK 3, di teknik reaksi kimia 1, 2, dan 3.